أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para guru, para masyayikh, khusus dan Ustaz Ihsan, Pak Ibu, keluarga besar Masjid Syafana, dan juga tidak lupa yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang hadir dalam offline ataupun online. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar, yang punya hajat keinginan Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan kita sama-sama bahas dalam kesempatan pagi yang mulia ini berkaitan dengan kecewa dengan pasangan. Nah, ini tema yang dipilihkan oleh panitia dalam kesempatan kali ini. Tema yang sangat bagus dan menarik sekali. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah kecewa dengan pasangan kita. Meskipun tentu ada yang kecewanya lama, ada yang sebentar, ada yang kecewanya hanya beberapa detik, beberapa saat, atau bahkan juga ada yang sampai sekarang masih kecewa. Ibu-ibu masih demikian, Ibu, atau bagaimana Ibu-ibu? Bapak-bapak, insya Allah tidak semuanya. Insya Allah. Kecewa ini Bapak Ibu bahagia dengan pasangan ada sesuatu yang sangat manusiawi. Dalam artian tidak ada satupun manusia yang disenangi, disukai, dicintai dan tidak pernah dikecewakan atau dikecewai oleh siapapun juga tidak ada. Nabi Muhammad SAW yang super luar biasa mulianya. Betapa luar biasa beliau kedudukannya di hadapan Allah. Mulia dan istimewa untuk juga contoh bagi kita semuanya. Beliau tetap ada saja yang membenci beliau. Bahkan beliau dengan kata-kata yang na'udzubillah, majnun. Kata-kata yang sahir, asatirul awwalin dalam Al-Quran. Perkataan-perkataan musyrikin Mekah. Padahal beliau sosok yang sempurna, yang luar biasa. Artinya bahwa kecewa dengan pasangan atau tak dikecewai oleh pasangan itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang biasa yang bukan aib bagi kita. Makanya saya mendapatkan perkataan ini Bapak Ibu bahagia, ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau ketika menjelaskan tentang berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan pernikahan, beliau mengatakan ini dalam kitab Fathul Bari, wa annal hubba wal bughdha baina zawjaini la lawma fihi ala wahidin minhuma li'annahu bighairi ikhtiyar. Kata beliau bahwasanya cinta atau benci, sayang atau kecewa antara pasangan suami istri, suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, la lauma fihi ala wahidin minhuma, bukan sesuatu yang tercela. Artinya jika itu terjadi, pernah terjadi, sesuatu yang manusiawi, yang biasa. Hanya tentu yang menjadi tidak bagus atau tidak biasa kalau berkepanjangan atau kecewa tanpa alasan. Nanti kita akan jelaskan. Kenapa demikian? Itu hal yang bukan sesuatu yang aib, kata beliau. Li'annahu bighairi ikhtiyar, karena itu di luar kemampuan kita. Manusia itu pasti ada keluh kesah, ada kecewa, hal yang biasa dan luar biasa. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Quran sendiri.
ketika Allah berbicara tentang masalah pernikahan. Bapak Ibu nanti bisa melihat dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Wahai suami, perlakukan istri dengan sebaik mungkin. Bermuasyarahlah dengan muasyarah yang sebaik mungkin. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau dalam tafsirnya, ay tayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum wa hayatikum lahunna. Kata beliau, maksud wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata-katanya, tolong kata-kata yang baik yang disampaikan kepada pasangan kita. Perbuatan yang kita lakukan, tolong perbuatan yang dijaga gerak-geriknya ataupun keadaan kita kepada mereka. Ini kata beliau. Lalu setelah itu Allah berfirman, setelah wa'ashiru bihil ma'ruf, kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian wahai suami khususnya kecewa, ada yang tidak disukai, ada yang dikecewakan dari pasanganmu yang perempuan atau yang istri tadi. Kita suami tidak senang atau ada yang kecewa dari pasangan kita. Atau sebaliknya, Allah sebutkan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Maka insya Allah yang kamu kecewakan tadi, yang kamu tidak sukai dari pasanganmu itu, di balik itu Allah menjadikan, akan menggantikan dengan kebaikan yang sangat banyak. Jadi ini Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa kecewa dengan pasangan atau tidak nyaman dengan pasangan atau mungkin kadang membenci pasangan dalam hal tertentu, itu sesuatu yang sangat biasa. Allah menegaskan, hanya kata Allah, satu hal yang harus diingat, bahwasanya ketika kita kecewa dengan pasangan ataupun tidak senang dengan pasangan, ada hal yang kurang pas dengan pasangan kita, jangan kemudian kita melakukan yang lebih jauh dari itu. Misalnya hanya karena hal yang kecil kemudian kita sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas. Kata Allah, sabar. Sabar. Karena di balik kecewa itu, di balik kamu yang tidak senang dari pasanganmu itu, Allah akan menjadikan untukmu kebaikan yang banyak. Tuh, subhanallah. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, di antara bumbu pernikahan itu ya memang demikian. Ada hal yang kita tidak senang dari pasangan kita. Ada hal yang kita kurang pas dari pasangan kita. Allah tegaskan hal ini. Bahkan Nabi Muhammad pun demikian. Bahwasanya kalau seandainya kita pernah kecewa atau pernah tidak senang dengan pasangan kita, wajar. Hanya tentu kita harus nanti kita akan lihat apa di antara trik ataupun cara yang disampaikan oleh para ulama dalam mengobatinya dan menjauh hal itu. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Abu Hurairah juga mengatakan yang sama. Kata Rasulullah, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah yang lainnya. Maksudnya seorang suami yang mukmin usahakan kalau bisa jangan membenci kepada siapa? Pasangannya, kepada istrinya yang mukminah. Kenapa demikian? In kariha minha khuluqan. Kalau seandainya dia kecewa dengan sebagian akhlak dari istrinya, sebagian dengan kecewa dengan sebagian akhlak dari suaminya, ada sesuatu yang tidak disukai dari pasangannya, ini kata Rasulullah, radhiya minha akhar, tapi tentu dia menyukai, mencintai sisi yang lainnya. Bahkan kata para ulama, yang disukai dari pasangan kita, yang kita senangi dari pasangan kita, jauh lebih banyak daripada yang kita kecewakan, yang kita tidak sukai, yang kita kurang pas dan makanya nanti kita akan lihat di sini misalnya Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis yang tadi, kita akan jelaskan, kata beliau di antaranya, kalau kita misalnya kecewa dengan kok ternyata setelah menikah istri saya begini. Saya pikir suami saya begitu. Saya pikir suami saya rajin ibadahnya, ternyata biasa-biasa saja. Saya pikir awalnya dia sebelum menikah di orang yang penyayang, lembut, ternyata kasar juga. Misalnya, ini misalnya. Nah, kata para ulama, kalau seandainya ada sisi yang lain tadi yang tidak sukai, sabar. Sabar, karena masih banyak hal positif yang lainnya yang ada di pasangan kita. Dan setan itu pintar Bapak Ibu. Selalu mengendus-endus yang tidak baiknya.
Selalu diingat-ingat yang tidak baiknya. Apalagi mohon maaf, ini mohon maaf. Umumnya yang sering terjadi demikian ke ibu-ibu umumnya demikian. Jadi umumnya ibu-ibu ini yang dilihat dari pasangannya yang tidak baiknya saja, yang baiknya ingat tapi jarang. Makanya kata guru saya, mohon maaf, saya yakin insya Allah tidak termasuk kepada jamaah di Masjid Syafana ini. Ini kata guru saya Profesor Dr. Ahmad Toharoyan almarhum, beliau seorang Syekhul Malikiyah di Mesir, di Al-Azhar. Beliau mengatakan umumnya perempuan itu punya dua tempat di badannya, punya dua keranjang. Satu keranjang tempat di depannya, satu di belakangnya. Ketika pasangannya berbuat baik, itu disimpannya nggak di depan tapi di belakang. Jadi nggak kelihatan. Disimpan terus kebaikan ke belakang, ke belakang. Giliran berbuat kekurangan atau yang tidak disimpan di depan. Itu yang di depan yang kelihatan. Makanya itulah umumnya manusia, umumnya kaum istri. Ketika suami berbuat jahat, ingat terus-terusan. Ada sesuatu yang istri kecewa, ingat terus-terusan. Lupa dengan kebaikannya yang belakang ini. Kali simpannya di belakang. Maka Rasul ada hadis khusus. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang apa? La tashkuru li zawjiha wa la tastaghni anhu. Yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Yang dilihatnya kurangnya saja. Kurangnya saja. Kalau yang dilihat kurangnya terus, maka kecewa akan makin besar. Kecewa mama sama papa, kenapa? Pikir orangnya baik sekali, ngasih-ngasih. Ternyata, waduh pelitnya. Mama ulang tahun gak dikasih apa-apa, misalnya. Padahal setiap hari dikasihnya, Masya Allah. Tiap minggu, Masya Allah. 1 tahun gak dikasih, ingat terus. Nah, hati-hati. Hati-hati, khawatir masuk hadis tadi. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu lagi, kata para ulama, di antara cara mengerem kecewa-kecewa ini kita selalu ingat dan yakin. Tidak ada di jagat raya ini yang terjadi kebetulan, tidak ada. Nah ini kebetulan aja nggak ada. Allah sudah mengaturnya. Termasuk dan apalagi pernikahan kita dengan pasangan kita. Allah sudah mengatur. Tiap hari dulu ibu-ibu sebelum menikah, ya Allah, sholat istikharah, sholat hajat, puasa Senin Kamis, karuniakan suami. Mendengar apa? Undangan teman SMA menikah. Waduh, kapan saya? Dan kemudian datang lagi teman yang lain menikah. Waduh, langsung. Kita, ya Allah, kapan? Terus doa. Allah kemudian karuniakan pasangan ibu sekarang, suami. Pasangan bapak sekarang, istri bapak. Itu siapa yang memilihkan Bapak Ibu bahagia? Allah. Dan pasangan bapak ibu ini adalah di antara hasil doa bapak ibu. Allah kabulkan dengan pasangan ini. Makanya harus saya alhamdulillah. Maka Allah tegaskan, kalau nanti suatu saat, karena ini pasti terjadi, ada hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita, ada hal yang kita kecewa dari pasangan kita, sabar. Allah mengatakan, Allah katakan sabar. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Sabar. Allah akan menggantikan di balik itu apa? Kebaikan yang sangat banyak. Bayangkan Bapak Ibu. Khairan disifati oleh Allah, katsiran. Kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Kesabaran. Baik, jadi artinya bahwa hal-hal yang ada kecewa ataupun yang tidak sukai pasangan, hal yang biasa. Atau tentunya nanti kita lihat bagaimana menunjukkan ataupun para ulama menyampaikan caranya dan kiatnya. Kita jelaskan nanti insya Allah. Bahkan ini juga Bapak Ibu pernah juga dialami oleh sahabat Rasulullah. Ada istri istri sahabiyah kecewa dengan pasangannya, seorang sahabat juga Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW. Ini Al-Fakir dapatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih. Diterima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, anna imra'ata Thabit bin Qais atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada istri Thabit bin Qais, ini kata pengarang kitab Mirqatul Mafatih Syekh Ali Al-Qari Al-Harawi, beliau mengatakan namanya Ibnu Syammas. Namanya adalah Habibah, maaf. Habibah bintu Sahal. Jadi Habibah bintu Sahal ini istrinya Thabit bin Qais. Pernah datang kepada Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin.
Walakinni akrahul kufra fil Islam. Rasul, saya tidak mencela suami saya dari segi akhlaknya, agamanya. Pokoknya dia 100% mantap, bagus. Cuma ada satu hal yang saya tidak sukai dari dia. Saya kecewa dengan dia. Para ulama ada yang mengartikan, mohon maaf, karena wajah Sabit kurang ganteng. Ada yang mengatakan demikian. Yang lain mengatakan, karena Sabit pernah memukul istrinya, tapi bukan pukulan untuk menyakiti, untuk mengajar, untuk mendidik, masih tahu. Para ulama mengatakan, kalau seandainya suami tidak ada cara yang lain kecuali harus misalnya memberikan pelajaran dengan memukul istri, silahkan, tapi dengan catatan ghair mubarrah, bukan pukulan untuk karena marah, bukan, karena untuk mendidik. Apa ukurannya mendidik? Pukulannya dengan kayu siwak, atau siwak, siwak untuk ini ya kita ini. Nah itu. Bukan dengan gagang sapu, bukan. Kalau gagang sapu langsung bonyok ya. Karena kita niatnya adalah mendidik. Kalau seandainya kita terpaksa harus menggunakan itu, boleh dengan apa? Yaitu dengan menggunakan siwak, siwak yang suka dipakai untuk apa namanya? Sebelum kita untuk sholat, untuk wudhu, siwak disunahkan. Pensil kecil, pukulkan dengan pensil kecil, gak akan sakit. Dan para ulama mengatakan jangan memukul kalau memukul di daerah-daerah yang memang berbahaya. Di wajah jangan, Rasul melarang sekali. Karena wajah ini adalah apa? Wah, ini perhiasan. Kalau di sini bonyok kelihatan, wah, kelihatan oleh semua orang. Cari di mana daerah-daerah yang tidak berbahaya. Di mana? Di kaki, jangan di punggung, jangan di belakang, apalagi di wajah. Rasul melarang sekali. Wala tadrobil wajah. Jangan memukul kepada wajah. Ini kata Rasulullah SAW. Itu. Dan ini pernah dilakukan oleh Thabit bin Qais kepada istrinya menurut sebuah riwayat. Maka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kata istri ini, Habibah. Ya Rasulullah, saya tidak pernah mencela, tidak pas dan serak dengan suami saya. Akhlaknya dia baik, agamanya baik, ibadah biasa. Cuma ada satu yang saya kecewa dengan dia, hal yang tidak saya senangi. Tadi ada yang mengatakan wajahnya kurang ganteng. Yang kedua adalah karena pernah sakit hati, pernah dipukulnya hanya dengan siwak saja untuk mendidik tadi. Lalu kata Rasulullah SAW, aturidina ali hadiqata. Baik, kalau demikian, nah ini udah gak ada cara yang lain. Cara yang lain gak ada lagi. Sabar gak bisa, diajarkan gak bisa juga. Dia ingin bisa. Kata Rasulullah SAW, aturidina ali hadiqata. Apakah kamu bisa mengembalikan mas kawinnya? Mas kawinnya dengan sebuah kebun. Kembalikan mas kawinnya. Qalat, na'am, iya saya akan balikan. Faqala Rasulullah SAW, aqbil hadiqah wa taliqat tatliqah. Wahai Thabit, terimalah ini mas kawin tadi dikembalikan oleh istrinya dan ceraikan satu kali cerai. Kalau sudah tidak ada cara yang lain. Jadi artinya di sini bahwa pada masa sahabat Rasulullah SAW pun kecewa ini pernah terjadi. Hal yang tidak senangi juga pernah terjadi. Padahal para sahabat, Masya Allah, Allah mensifati luar biasa sekali dalam akhir surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah mensifati para sahabat luar biasa. Maka sekali lagi, kalau kita pernah kecewa dengan pasangan kita, sabar. Itu terjadi bukan hanya kepada ibu dan bapak, tapi semua yang pernah menikah mengalami hal itu. Termasuk dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi itu bukan satu masalah besar. Insya Allah kita bisa selesaikan. Lalu para ulama mengatakan apa kira-kira sebab yang umumnya orang banyak kecewa seperti itu. Ini kecewa yang tentunya agak lama bagian. Pertama kata para ulama sebabnya adalah karena ada mu'asyarah bil ma'ruf. Khususnya suami tidak memperlakukan istri dengan sebaik mungkin. Padahal Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Misalnya maaf kasar. Kemudian yang kedua misalnya kata-katanya menyakitkan. Ini muasyarahnya. Termasuk kata-kata juga mohon maaf seorang istri kepada suaminya. Bahkan menurut para penelitian terakhir belakangan untuk yang pernikahan belakangan ini, kata-kata sakit yang keluar dari istri kepada suaminya jauh lebih banyak daripada kata-kata sakit suami kepada istrinya. Ini kata penelitian yang belakangan. Artinya seorang istri banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti kepada suaminya. Itu lebih banyak daripada seorang suami mengeluarkan kata-kata yang sakit kepada istrinya. Nah, ini di antara hal-hal yang demikian yang biasa membuat orang kecewa biasa pasangan. Makanya ada mu'asyarah bil ma'ruf.
Dan Bapak Ibu berbahagia, makanya oleh karena itu para ulama selalu mewanti-wanti. Ketika terjadi masalah misalnya di rumah tangga, marah, ya namanya masalah pasti terjadi. Pada masa Nabi Muhammad SAW juga terjadi masalah dengan masa Nabi Muhammad SAW. Pernah istri-istri Nabi Muhammad SAW, beliau bersepakat untuk apa? Barang-barang sepakat. Minta ke Rasulullah agar nafkah dinaikkan. Ini masalah bukan Bapak Ibu? Masalah. Pernah juga Nabi Muhammad terjadi dengan apa? Dengan Sayyidah Aisyah. Apa? Hadithul ifki. Di mana orang-orang musyrikin Mekah menggoreng isu seolah Sayyidah Aisyah melakukan selingkuh dengan Sofwan misalnya. Masalah juga. Artinya masalah pasti ada. Maka para ulama mengatakan ketika masalah itu terjadi, maka usahakan ketika yang satu berbicara, yang lain diam. Yang lain diam. Meskipun ini berat dalam prakteknya. Karena biasanya ini kalau seandainya seorang istri berbicara marah, 3 kata, stop mungkin masih bisa. Tapi biasanya ketika sudah emosi, umumnya wanita, mohon maaf, ini menurut para peneliti, umumnya wanita kurang bisa mengendalikan emosinya. Dan laki-laki, umumnya laki-laki masih bisa mengendalikan emosinya ketika marah. Stop bisa. Tapi kalau wanita, kalau belum selesai, belum keluar semuanya, masih belum tenang. Nah, makanya kita suami perlu menjadi pendengar yang baik dalam hal ini. Kalau tidak, waduh bisa ribut. Bisa kapal pecah itu. Berbahaya sekali. Makanya Allah mewanti-wanti di sini. Kalau terjadi demikian, fa'in karihtumuhunna, fa'asa an takrahu syai'an, wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Sabar, sabar. Di balik itu insya Allah banyak kebaikan yang luar biasa Allah siapkan. Hanya memang kata para ulama, ketika seorang istri itu banyak berbicara demikian, memang itu tabiatnya wanita demikian Bapak Ibu. Gak bisa disalahkan juga. Tabiatnya wanita seperti itu. Meskipun tentu kalau dibiarkan tidak baik juga. Jadi masing-masing dalam hal ini harus perlu memahami satu sama yang lain. Nah, di antara hal yang banyak menjadikan kekecewaan masing-masing, karena masing-masing tidak memperlakukan pasangannya dengan sebaik mungkin. Kata-kata khususnya. Kemudian yang berikutnya kata para ulama. Nah ini yang paling banyak. Biasanya kecewa itu karena masalah harta, kalau masalah nafkah. Suaminya pelit merepet jahe. Ini yang jadi masalah. Wah ini menurut para peneliti Bapak Ibu bahagia banyak terjadi di kaum suami. Bahkan yang ironisnya, mohon maaf, saya yakin insya Allah tidak terjadi dengan jamaah di masjid Savana ini. Yang ironisnya banyak suami yang baik minta ampun ke orang lain, ke tetangga, ke yang nggak dikenal, dibantu. Tapi giliran kepada keluarganya, orang Sunda bilang koret merepet jahe. Pelitnya minta ampun, gak ketulungan. Wah, ke yang lain, masya Allah, bantu. Giliran kepada keluarganya, hitungannya luar biasa. Ini yang paling banyak membuat orang kecewa pasangan, khususnya istri dari suami. Padahal Islam tidak demikian. Islam justru mengatakan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, nanti kita akan jelaskan hadisnya. Nabi Muhammad bahkan mengatakan uang yang kita berikan kepada keluarga kita Bapak berbahagia, kepada istri dan anak-anak kita, itu jauh lebih baik daripada Bapak Ibu mengeluarkan uang 1.000 rupiah, 100.000 rupiah untuk yang mau berangkat berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, dinarun, hadis riwayat Imam Muslim, anfaqtahu ala miskin. 1 dinar uang yang kita berikan kepada orang miskin. 1 dinar uang yang kita berikan kepada orang yang mau jihad. Ini mau jihad Bapak Ibu. Jelas-jelas jihad di jalan Allah. Bukan ragu-ragu apa jihad atau enggak. Jelas-jelas jihad di jalan Allah. Kita berikan uang untuk dia untuk membeli senjata atau yang lainnya kata Rasulullah. Dengan uang 1 dinar yang diberikan untuk keluarga kita. Yang paling baik adalah yang diberikan untuk keluarga kita. Ini luar biasa. Makanya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau terjadi seandainya ada seorang suami, dia baik kepada orang lain, tapi tidak baik dan tidak istilahnya tidak memperhatikan dari segi ekonomi untuk keluarganya, pelit minta ampun pada keluarganya, maka itu kesalahan yang sangat besar. Artinya dia mengambil sesuatu yang pahalanya mungkin sedang atau di bawah dan meniadakan, mengabaikan pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan demikian Bapak bagian hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah, khiyarukum linisaihim.
orang yang paling baik dari kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Dalam hadis yang lain, khairukum li ahli. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa ana khairukum li ahli. Sebagai baik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya dan aku yang paling baik dengan keluarganya. Maka oleh karena itu dari sekarang Bapak Ibu bahagia usahakan. Kita usahakan penuhi dengan sebaik mungkin keluarga kita baru yang lain. Kalau seandainya Bapak tidak sempat berinfak kepada yang lainnya, kepada fakir miskin, kepada tetangga, karena Bapak konsen dengan keluarga, memenuhi keperluan daripada keluarga kita, maka gak usah bersedih hati. Bapak telah mengambil jalan yang benar. Kenapa yang jalan benar? Karena Bapak mengutamakan yang lebih penting dalam hal ini. Jika ada kelebihan yang lain, baru berbagi dengan yang lainnya. Jadi ini yang berikutnya yang paling banyak kata para ulama sebab kenapa kecewa dengan pasangan? Karena kikir dan pelit. Loh kenapa kepada kaum bapak tidak kepada kaum wanita? Karena yang memberikan nafkah siapa Bapak Ibu bahagia? Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu kata Allah. Laki-laki itu pemimpin bagi pasangannya, bagi wanita, kepada istrinya. Kenapa? Di antaranya ada wa bima anfaqu karena dia berinfak. Memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan menurut sebuah penelitian Bapak Ibu, umumnya wanita yang punya penghasilan besar, kemudian suaminya tidak bekerja atau pekerjaannya penghasilannya kecil, kalau istri tidak biasa dengan agama kuat luar biasa, ini juga menimbulkan masalah kekecewaan pasangan. Khususnya istri kepada suaminya. Saya di Mesir Bapak Ibu bahagia 1 tahun memberikan fatwa kepada orang-orang Mesir. Karena saya ikut mengambil program pendidikan mufti di Mesir 3 tahun. Setelah diajar, ngambil di Mesir. Tahun ketiga, praktek fatwa. Di antara masalah keluarga yang paling banyak terjadi, itu apa? Di antaranya, ketika si istri gajinya lebih besar dari suaminya. Atau istri bekerja, suaminya tidak bekerja. Kemudian, ya namanya mohon maaf manusia. Istri ini dan suami tidak dibungkus dengan agama yang kuat. Nah, yang sering terjadi apa? Timbul masalah. Karena ada kaidah Bapak Ibu bahagia, ini penting kita pegang untuk makanya kenapa Allah menggarisbawahi laki-laki harus mencari nafkah. Bahkan salah fikih Bapak Ibu, kalau ada seorang suami laki-laki menikah dengan seorang wanita, wanitanya kaya raya dia. Suaminya orang biasa dia. Apakah dengan si istri gugur kewajiban nafkah dari suami untuk istrinya? Tidak. Tetap suami wajib mencari nafkah untuk istrinya. Saya mampunya, gak bisa gugur. Nah oleh karena itu, maka ada kaidah Bapak bahagia. Kenapa Allah mengatakan nafkah ini usahakan dari siapa? Dari suami bukan dari istri. Ada kaidah kata orang Arab, man anfaqa asyrafa alaih. Siapa dia yang memberikan nafkah, maka dia akan mengatur keluarga. Jadi kalau seandainya suami yang mencari nafkah, maka dia akan mengatur keluarganya, mengatur istrinya, mengatur anaknya. Tapi ketika istri yang mencari nafkah dan mohon maaf tidak dibingkai dengan agama yang kuat, maka yang mengatur siapa sekarang? Bukan suaminya, tapi istrinya mengatur suaminya. Masalah besar. Amin. Maka oleh karena itu diantaranya sekali lagi, maka suami tetap menginfak kepada pasangannya, kepada istri dan anak-anaknya, tapi jangan lupa jangan pelit. Yang berikutnya adalah yang sering terjadi, kenapa demikian adalah karena masing-masing tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Ini yang sering jadi masalah. Jadi ingat Bapak Ibu bahagia, pernikahan itu kata para ulama bukan kayak kita makan Indomie. Bukan kayak mie instan. Kita masak langsung kita makan, tidak. Perlu waktu dan proses. Makanya kenapa para ulama selalu mewanti-wanti ketika orang sudah menikah itu satu yang harus kedepankan, sabar dan sabar. Bahkan Allah tadi mengatakan sabar. Fa in karihtumuhunna fa'asa an taqra'u syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Nabi Muhammad pun demikian memerintahkan sabar. Kenapa? Karena memang perlu waktu untuk itu. Makanya para ulama mengecam seseorang yang karena masalah kecil kecewa karena sedikit dengan pasangannya, lalu mengambil jalan pintas minta diceraikan misalnya, atau mengeluarkan kata-kata cerai. Mengecam. Agama mengecam, termasuk para ulama mengecam hal demikian. Makanya ada tahapannya. Di antara yang paling utama sabar. Dan betapa banyak Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang awalnya tidak baik. Kemudian dana sabarnya Allah robah. Yang tidak baik menjadi sangat baik.
Ini terjadi dengan para sahabat dahulu kala. Termasuk istrinya Syekh Yazid Al-Bustami, seorang sufi terkenal. Dikatakan demikian menurut para riwayat. Nah, oleh karena itu maka di sini adalah perlu melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin, khususnya seorang istri apa ibu taat kepada suami. Allah menggarisbawahi ketika menjelaskan wanita yang soleha, kata Allah, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi mahfizallah. Wanita yang soleha itu apa? Qanitat, kata Allah. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qanitat. Apa qanitat itu? Ibu. Kan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qanitat ay muti'at li azwajihinna. Taat kepada suaminya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, kata Rasulullah SAW, al-mar'atu in sallat khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila la udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang istri dia hanya sholat yang wajib saja, dia puasa hanya yang wajib saja, gak sempat yang sunat, gak sempat tahajud, gak sempat Senin Kamis, gak sempat Daud apalagi, tapi ditambah menjaga kemaluan dan taat suaminya. Apa kata Rasulullah? Kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada ibu-ibu, silakan ibu masuk ke pintu surga dari pintu surga mana saja yang ibu inginkan. Sampai demikiannya. Kenapa? Karena ketaatan yang seorang istri kepada suami adalah hak seorang suami dan kewajiban seorang istri. Nah, adapun seorang suami memperlakukan istri dengan sebaik mungkin, memberikan nafkah sebaik mungkin. Dan oleh karena itu maka perlu diketahui nafkah yang ibu yang bapak berikan, sekalipun itu kewajiban seorang suami kepada istri, tapi di hadapan Allah itu adalah termasuk juga di dalamnya sedekah yang sangat besar pahalanya, mengalahkan besarnya pahala kita ketika kita bersedekah kepada orang yang mau berjihad di jalan Allah. Nah, baik. Kemudian apa di antara caranya? Tadi sabar. Sabar. Allah menjanjikan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang kedua kata para ulama, perbanyak juga adalah untuk banyak mencari ilmu. Selalu para ulama ketika menjelaskan apa solusi dari permasalahan keluarga, perbanyak mencari ilmu, silaman rohani. Bagi jika sekarang alhamdulillah di Masjid Syafana masih ada tiap minggu ada pengajian, di mana-mana ada pengajian, terus hadir Bapak Ibu. Karena bukan hanya kita mendapatkan ilmunya saja, siraman rohaninya saja. Bapak Ibu datangnya, berangkatnya, duduknya di majlis ilmu, itu langsung atau tidak langsung memberikan ketenangan dan membuat tabiat yang baik. Ini kata para ulama. Karena ketika Bapak masuk ke tempat masjid, ke tempat pengajian, Bapak melihat Bapak ini Masya Allah. Bapak itu Masya Allah. Ibu ini Masya Allah. Ibu itu Masya Allah. Rajin membaca Al-Quran. Secara tidak langsung kita mencuri tabiat-tabiat baik tadi. Mau bapak dan ibu di masjid ini kemudian tidurlah, ngantuk, gak ada masalah. Tapi dengan datangnya sendiri, secara tidak langsung membentuk tabiat yang baik. Tabiat yang damai. Tabiat yang tenang. Tabiat yang tidak pemarah. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-Qur'ana wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak ada satupun perkumpulan. Dia berkumpul di rumah Allah di masjid. Dia membaca Al-Quran, di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Kemudian mengkaji tentang ajaran-ajaran agama Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan berikan ketenangan di dalamnya. Dan berikan ketenangan. Dan ketenangan ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan. Dalam hubungan kita dengan berkeluarga ini. Dengan tenang, insya Allah kita tidak emosional. Dengan tenang, insya Allah berlatih untuk penyabar. Dengan tenang, setiap ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Dan itu adalah solusi yang paling baik. Maka sering-sering kata para ulama datang kepada pengajian. Makanya kalau kita lihat tentang masalah pengajian, Bapak berangkat kepada pengajian, coba di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang pergi berangkat untuk mencari ilmu, apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan dia menuju kemana Bapak Ibu? Ke surga. Ke surga saja Allah mudahkan jalannya, maka apalagi untuk menyelesaikan kekecewaan atau ketidakpasan dari pasangan kita dalam rumah tangga. Allah akan mudahkan lagi.
Makanya itu yang paling penting yaitu apa? Yaitu dengan jalan perbanyak untuk datang kepada silaman rohani istilah kita. Yang berikutnya adalah kita hendaknya kita berbicara dengan baik dengan pasangan kita. Hiwar. Hiwar. Nabi Muhammad SAW beliau juga senantiasa meminta pendapat dari pasangannya. Pernah dalam sebuah kejadian kalau tidak salah pada masa Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW meminta pendapat saat itu tentang apa yang harus beliau lakukan dari istri beliau namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Artinya Nabi Muhammad SAW senantiasa ngobrol dengan pasangan, kemudian juga berbicara dengan pasangan, hiwar dengan pasangan untuk berbicara tentang hal-hal yang terbaik untuk keluarga. Atau bahkan lebih dari itu. Dan ngobrol dengan pasangan ini juga kata para ulama di antara cara untuk merakatkan dan menghilangkan kekecewaan-kekecewaan tadi. Biasanya kalau kita diam terus, tidak saling tanya-tanya, waduh makin kecewa. Giliran udah ngobrol, hilang semuanya. Apalagi kalau sudah bercanda, makanya termasuk di antara hal yang dibenarkan dan berpahala, main-main, lahun itu adalah apa? Mula'abatul rajuli imra'atahu. Kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa lahwun wa'ibun kata Rasulullah. Semua hal yang bukan menyebut nama Allah, bukan mengingat nama Allah adalah main-main. Kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Mula'abatul rajuli imra'atahu. Candanya seorang suami dengan pasangannya. Maka ini perlu juga. Sehingga nanti ketika ada masalah, akan mudah dibicarakan untuk apa? Dengan kepala dingin. Duduk bersama. Kita biasa melakukan hal itu. Kemudian yang paling akhir adalah memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Bapak Ibu bahagia tentang pentingnya kita ketika menghadapi masalah kecewa ini termasuk dengan sabar dan juga kata para ulama adalah mengingat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ini ada satu kisah saya dapatkan dari kitab Al-Kabair Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Kata beliau, dikisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat jadi presiden. Laki-laki ini datang kepada Umar bin Khattab ingin mengadukan hal yang tidak disukai dari istrinya. Datang ke rumah Umar bin Khattab. Kemudian kata beliau, setelah itu fawaqafa ala babi Umar yantadhiru khurujahu. Beliau berdiri di depan rumah, di depan pintu rumah Umar bin Khattab. Nunggu Umar bin Khattab keluar rumah. Ketika menunggu di depan pintu, tiba-tiba fasami'a imra'ata Umar tastatilu alaihi bilisaniha. Ternyata beliau mendengar saat itu Umar sedang ada masalah dengan istrinya. Istrinya sedang meninggikan suara kepada Umar bin Khattab. Bayangkan. Umar bin Khattab ini, Allahu Akbar, jalannya aja bisa membuat orang takut. Kata Nabi Muhammad, Umar bin Khattab ketika tawaf, Umar, pelan-pelan jalannya. Jalan kamu itu menyakiti yang samping kanan kiri kamu. Umar bin tinggi besar, tingginya ada yang mengatakan 2 meter. Besar badannya. Satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang ketika ke Madinah gak sembunyi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi. Umar bin Khattab bilang, aku mau hijrah ke Madinah. Silakan yang menghalang-halangi turun tuh di depan. Aku di sini nih. Saya turun. Gak ada yang keluar satupun juga. Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab, mohon maaf, kalah sama istrinya. Ketika laki-laki datang mau mengatakan apa yang terjadi dengan istrinya, berdiri di depan pintu Umar bin Khattab, rumah Umar bin Khattab, ternyata istri Umar bin Khattab sedang, mohon maaf kasarnya, memaki-maki Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab diam. Allahu Akbar. Maka ada ungkapan begini Bapak Ibu bahagia, kata guru saya. Ciri laki-laki soleh itu adalah yang takut sama istri. Ayo Pak Mas. Ciri wanita soleh, ciri laki-laki soleh itu yang takut sama istri. Tapi bukan takut apa-apanya, karena menghormati istri itu. Takutnya akan menghormati. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dalilnya ini. Kemudian setelah itu, wa Umar sakit, Umar diam aja. Istri terus maki-maki. Waduh, kalau perempuan memang bicara, wallahu akbar, panjang. Makanya ibu bagi istighfar, astagfirullahaladzim, panjang sekali. Allahu akbar. Termasuk dari istrinya Umar bin Khattab. Umar diam aja. Wala yaruddu alaihi, enggak menjawab sedikit, diam aja Umar bin Khattab. Padahal kalau Umar bin Khattab batuk, bisa langsung semua orang ketakutan. Batuknya Umar bin Khattab, enggak, diam aja Umar bin Khattab. Kemudian fansarafa rajul raji'an. Begitu mendengar demikian, akhirnya laki-laki dia kalau begini mendingan pulang aja.
Saya mau mengadukan istri saya, ternyata Umar bin Khattab istrinya lebih parah daripada istri saya. Akhirnya mau pulang. Begitu mau pulang, tiba-tiba Umar bin Khattab keluar, selesai. Udah Umar bin Khattab keluar rumah. Lihat, oh, mau kemana kamu? Tanya ke laki-laki tadi. Kemudian laki-laki mengatakan, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika su'a khuluqi mur'ati, wastatalat alayya, fasami'tu zawjataka dzalika farja'tu. Wahai Umar, saya datang itu sebenarnya mau mengadukan istri saya yang jahat sama saya. Dia tidak baik dengan saya. Tapi pas mau bilang sama Anda mendengar di depan pintu, saya mendengar istri Anda pun melakukan yang sama. Ayo saya pulang aja. Saya berpikir, kalau Amirul Mukminin aja demikian, apalagi saya. Nih akhirnya. Allahu Akbar. Akhirnya apa kata demikian? Kata Umar bin Khattab. Faqala Umar. Ini penting kata Umar bin Khattab. Kata Umar, ya akhi, inni ihtamaltuha li huquqin laha alayya. Wahai saudaraku, aku sabar menghadapinya. Bukan karena aku takut, aku gak berani, enggak. Justru karena ingin menghargainya. Biarkan saya terima semuanya. Kenapa demikian Umar bin Khattab bisa demikian? Karena saya ingat kebaikan pasangan saya pada saya. Nah ini. Makanya hal-hal yang demikian ingat kebaikannya, jangan ingat baiknya. Apa? Kata beliau, innaha tabbakhoh li tu'ami. Dialah yang memasakkan makanan saya. Lalu yang kedua, khabbazah li khubzi. Dia membuatkan roti untuk saya. Kalau kita membuatkan nasi untuk saya, memberi apa dicuci dan seterusnya. Ghassalah istiabi, dia juga yang mencucikan pakaian-pakaianku. Kemudian murdi'ahu liwaladayya, murdi'ah liwaladi, dia juga yang mengurus anak saya. Walaisa dzalika kullu biwajibin alaihi, padahal itu bukan kewajiban dia. Betul kata sebagian ulama, memasak dan yang lainnya bukan kewajiban istri Bapak Ibu. Tapi kebaikan istri kepada suami. Imam Malik mengatakan demikian. Kata Imam Malik begini. Tapi jangan jadikan dalil oleh Bapak Ibu lagi ya, bukan, ya bukan. Wah, nanti pulang dari sini saya mendengar enggak. Nah, apa kata para ulama Imam Malik? Kata Imam Malik Bapak bagian, memasak bukan kewajiban istri. Suami kalau punya uang, idealnya apa? Dia cari makanan, pulang itu bawa makanan. Bukan istri yang memasak. Nah, hanya tentunya anak ini kebaikan memang seorang istri yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab kenapa gak membantah ataupun gak melawan si istrinya ketika marah-marah? Karena ingat kebaikan-kebaikan tadi. Ini bukan kebaikan dia, tapi dia telah melakukan semua itu untuk kita. Demi kebaikan keluarga. Demi kebaikan untuk keluarga. Nah kemudian, wayaskul qalbi biha. Hatiku menjadi tenang karena istriku itu. Diingat kebaikannya oleh Umar bin Khattab. Kemudian fa'ana ahtamilu halidzalik. Itulah kenapa aku diam tadi. Aku sabar saja menerimanya. Mendengar itu kemudian laki-laki tadi mengatakan faqal rajul ya Amirul Mukminin wa kadzalika zaujati. Ya wahai Amirul Mukminin, demikian juga istri saya juga sama, masak segala macam. Kemudian kata Umar apa? Ini kata-kata yang paling bagus di paling akhirnya. Ya akhi. Ya akhi. Tamilha ya akhi. Fa innama hiya muddatun yasirah. Wahai saudaraku, sabarlah menghadapinya. Karena yang dia lakukan itu oleh istri yang istri yang lakukan tadi mudah yasiroh, tidak akan lama, sebentar saja. Kalau dipegang ini apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi tentang Umar bin Khattab, damai insya Allah. Sabar. Saya berani mengatakan seperti guru saya, laki-laki soleh adalah laki-laki yang takut sama istrinya. Tapi takutnya bukan apa-apa, tapi ingat kebaikan-kebaikannya. Takutnya bukan apa-apa, tapi menghormati jasanya. Sama sebaliknya. Seorang istri pun demikian. Ketika suaminya misalnya demikian, sabar. Ingatlah kebaikannya. Bukan saya takut dengan suami saya. Saya di kantor direktur. Suami saya bawahan saya misalnya. Kenapa saya diam? Bukan apa-apa. Tapi saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita yang salehah itu dia kelak pada hari kiamat Allah akan sampaikan untuknya. Bukan masuk dari satu pintu saja. Semua pintu surga yang 8 jumlah akan terbuka dan ibu memilih dari pintu mana saja yang inginkan. Jika itu dipegang insya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang lebih sakinah, mawaddah warahmah. Dan kekecewaan yang kita dapatkan insya Allah sedikit akan pudar dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jika yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz ilmunya.
Insya Allah hari ini itu bagian dari pengalaman kita. Dan dengan ada kajian seperti ini, ibaratkan handphone baterainya lowbat sekarang sudah kecas full, insya Allah. Nah, intinya sedikit yang bukan banyak yang kita dapat pelajari, tapi yang paling intinya menurut saya, yang pertama, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan itu dengan baik. Yang kedua, untuk kaum ibu, atun taat kepada suami. Untuk bapak-bapak, seperti kata orang Arab tadi, siapa yang bekerja, yang punya penghasilan, maka dia yang mengatur keluarga. Yang kemudian supaya kita melandasi pernikahan kita dengan agama Islam, supaya kita tidak menilai semuanya berdasarkan materi, tapi kita kembalikan kepada ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yang terakhir, rajin-rajin kita menuntut ilmu, belajar supaya kita tetap uh, bisa melakukan praktek kesabaran itu. Karena yang butuh ilmu Ustaz ya, tapi prakteknya di lapangan. Itu saja dari saya sebagai MC. Selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Itu ada yang Bapak di belakang dulu, Pak. Makasih Pak. Afwan Ustaz, izin bertanya dan diskusi Ustaz. Apabila ada perselisihan antara suami istri yang disebabkan mungkin karena permasalahan ya satu mungkin salah satunya kecemburuan atau lain sebagainya lah ya. Kalau tadi beberapa sudah Bapak Ustadz sampaikan. Kemudian adanya pihak ketiga mungkin yang atau mungkin kita sebagai orang tua yang misalnya menghadapi perselisihan antara anak dengan mantu kita, sebaiknya seperti apa sesuai dengan tuntunan yang syariatnya Ustadz. Yang kita hindari adalah terjadinya yang semakin memperuncing, kemudian terjadi perceraian ke pernikahan kedua belah pihak. Jadi seperti apa Ustadz yang supaya bisa meredam dan sampai sejauh mana sih pihak ketiga itu atau kita orang yang berselisih itu melibatkan pihak ketiga atau sebaliknya pihak ketiga melibatkan diri kepada orang yang berselisih itu. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah pertanyaan sangat bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Betul sekali, termasuk di antara yang sering memunculkan masalah dalam rumah tangga adalah al-ghirah asyadidah. Jadi cemburu yang berlebihan. Atau masuknya pihak ketiga. Cemburu ini memang sesuatu yang sangat normal dan biasa. Istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah terkenal dengan sangat pencemburunya. Jadi memang cemburu ini ada istilah menunjukkan cintanya seorang pasangan pada pasangannya. Tapi ketika cemburu ini berlebihan, maka itu menjadi tidak biasa. Apalagi ternyata misalnya ada pihak yang ketiga. Ini adalah permasalahan yang perlu segera ditangani. Pertama adalah, kata para ulama, jika ada kecemburuan yang tadi, maka masing-masing untuk berbicara dengan kedua. Jadi intinya adalah ketika ada masalah rumah tangga, usahakan selesaikan berdua dulu. Allah memang berfirman dalam Al-Quran, jika sudah meruncing, sudah tidak bisa diselesaikan berdua, baru fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in arada an yusliha bainahuma. Fab'athu hakaman min ahliha in arada an yusliha bainahuma. Keduanya bermaksud untuk islah di antara keduanya. Tidak salah dengan kita masih gak selesai juga, cari pihak ketiga. Hanya pihak ketiga yang menyelesaikan masalah ini, kata para ulama,
Yang pertama utama jangan dari keluarga kita. Bukan dari keluarga, dari istri atau dari suami. Apa? Karena keluarga itu 99% pasti membela anaknya. Seorang istri cerita kepada orang tuanya, itu bukan menyelesaikan masalah, memperlebar masalah. Makanya sebaiknya ketika ada masalah suami istri termasuk dalam masalah ini, selesaikan berdua. Jangan cerita dulu kepada orang tua. Karena orang tua pasti membela anaknya. Gak mau tahu yang lainnya. Nah, katakan, udah mama bilangin, jangan sama dia. Baru sekarang. Padahal masalahnya kecil. Lagi. Kemudian orang tua tidak akan itu selesainya. Maka katakan cari pihak ketiga untuk menyelesaikan. Tidak bisa selesaikan berdua, apa? Yaitu orang pihak yang ketiga, bukan dari keluarga istri, bukan dari keluarga suami. Misalnya yang kita pandang dia punya cakap ilmu agama. Misalnya ini perlu selesaikan ilmu agama. Karena biasanya cemburu ini boleh jadi karena misunderstanding, salah paham, cinta yang berlebihan. Makanya Bapak Ibu ya, ketika kita sudah menikah ini perlu juga kita jaga Bapak Ibu. Karena giro ini betul, cemburu ini sangat besar sekali, banyak yang membuat retak rumah tangga. Maka ketika sudah menikah, kita harus selalu ingat. Kata para ulama, an-nikahu selain mas'uliyah, selain ibadah, juga ada namanya an-nikahu tadhiyah. Menikah itu adalah pengorbanan. Artinya apa? Seorang suami atau istri ketika sudah menikah, dia harus mengorbankan kebiasaan-kebiasaan sebelum menikahnya. Sebelum menikah sedikit-sedikit kumpul, reuni SD, reuni SMP, reuni TK, maka segala macam ngumpul-ngumpul. Setelah menikah, mohon maaf. Karena kita sekarang sudah punya apa? Kewajiban yang lebih wajib daripada kita, pasangan kita. Harus menjaga perasaannya. Enggak kan papa biasa ini kalau sebelum menikah juga udah biasa. Enggak. Saya udah menikah. Bapak berangkat reuni alumni dengan apa? SMA, ada laki-laki, ada perempuan. Mama enggak mau. Mama enggak setuju. Udah, kita korbankan. Kita harus mengorbankan. Sebaliknya seorang istri juga sama. Mama biasa ke sana kemari kok sendiri. Sekarang mama setelah menikah papa batasin. Maaf ibu, pengorbanan. Saya sekarang sebelum menikah dulu biasa dengan keluarga 24 jam. Sekarang dibatasi. Maaf, pengorbanan. Itulah pengorbanan. Untuk menghindari hal itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan di antara hal yang harus dijaga oleh seorang yang sudah menikah ini khususnya. Tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah kecuali ada izin dari siapa? Pasangan kita. Kata Rasulullah. Kenapa? Menjaga hal demikian. Karena cemburu yang berlebihan berbahaya. Apalagi membuka peluang-peluang yang tidak baik. Mungkin kita tidak ngapain. Tapi suami kita tidak senang. Tetangga bicara yang lain. Atau ada bisikan setan hal yang lainnya. Maka direm banyak-banyaknya. Ditutup serapat-rapatnya oleh agama kita. Agar tidak terjadi hal yang demikian. Maka cara yang pertama selesaikan berdua. Mohon kepada Allah SWT. Kalau nggak selesai cari orang ketiga. Tapi jangan dari keluarga kita atau keluarga istri kita. Orang yang lain. Gak selesai juga harus melibatkan orang tua. Baru bicara dengan orang tua kita. Dan orang tua di sini harus bijak. Jangan mendengar satu arah. Harus mendengar dua arah. Maka dalam perceraian Bapak Ibu. Ketika saya menemani Aminul Fatwa di Mesir. Untuk masalah rumah tangga. Tidak boleh hanya istri saja. Harus suami istri datang. Misalnya begini. Istri datang. Saya mengadukan suami saya. Maaf saya nggak terima. Kenapa nggak terima? Ibu kalau mau masalah rumah tangga, apalagi mau perceraian, ibu harus hadir dengan suami ibu. Biar apa? Biar kita mendengar dari dua belah pihak. Karena kalau kita mendengar dari dua belah pihak, masalah besar. Hukum tidak akan objektif. Yang kita keluarkan tidak akan objektif. Kalau tidak selesai juga dengan pihak ketiga yang tadi bijak, maka barulah kepada orang tua, dan orang tua harus bijak di dalam ini. Nah, jadi demikian. Di samping tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini barangkali wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz jawaban. Gimana Pak? Kedua. Dari kaum ibu dulu, Pak ya. Dari kaum ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kaum bapak aja. Ya, silakan Pak. Ya, paham. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya sangat terharu apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Karena permasalahan yang dijelaskan oleh Ustadz tadi adalah permasalahan kita semua.
Tidak ada yang tidak pernah mengalami kalau nggak salah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuman permasalahannya barangkali ada berbeda antara besar dan kecil. Ya. Tadi Ustadz menjelaskan, saya sangat tertarik jika ada perselisihan atau ketidakcocokan di antara pasangan kita, ditekankan untuk sabar. Sabar di sini tadi dijelaskan oleh Ustadz ada 3 hal, kalau tidak salah saya catat. Yang pertama, kalau sedang cekcok pagi-pagi jam 7 tadi, jam 8 berangkatlah ke savana untuk mendengarkan kajian dan taklim. Akan membuat hati kita ini kalau pulang nanti hilang kekecewaannya. Yang kedua, sedang mengalami kekecewaan antara suami dan istri ataupun cekcok, tadi dijelaskan oleh Ustadz, berkomunikasilah dengan cara baik. Yang ketiga, Umar bin Khattab aja dimaki-maki oleh istrinya. Jalan keluarnya sabar karena harus mengingat kebaikan dan jasa daripada pasangan kita. Yang ingin saya tanyakan yang kurang jelas buat saya, hal yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan cara baik antara suami dan istri. Karena sedang cekcok itu kadang-kadang hilang dari mana jalan masuknya untuk mendiskusikan secara baik hal-hal yang kita cekcokkan tadi. Terima kasih. Barakallahu fiik, pertanyaan bagus sekali Bapak, jazakumullah khairan katsiran. Memang Bapak Ibu bahagia, ketika sedang ada masalah atau sedang berantem ini pasangan suami istri, dua-duanya sedang tegangan tinggi istilahnya. Tapi biasanya kata para ahli bahwa suami relatif lebih bisa mengendalikan emosi daripada istri. Relatif demikian. Jadi ketika suami marah, istri marah, suami bisa turun. Meskipun tidak sampai lebih. Kalau istri agak susah turunnya. Naik terus. Sampai habis semua baru turun. Ini menurut para ahli demikian. Nah, maka dalam hal ini, siapapun yang sudah mulai turun dan sudah mulai diingatkan dengan istighfar. Kalau orang Arab suka begini, sholli ala nabi. Salawatlah pada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan begitu. Atau misalnya istighfar mah kalau di kita istighfar mah, ingatkan demikian. Karena kata-kata demikian meskipun mungkin kecil kemungkinan didengar, tapi sangat berbekas insya Allah. Mendengar kata istighfar kalau saat itu setan sedang mengelabui atau menggoda, maka insya Allah dia mulai turun setan. Kata istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Bagi setan sangat menakutkan hal itu. Sama dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau langsung kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar ta'udz auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Sholli ala nabi Kalau terus, Bapak diam aja dulu. Jangan dipaksakan. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ibu terus berbicara, kalau bapak bisa sabar gak melawan seperti Umar bin Khattab, diam dengan baik. Ingat kisah Umar bin Khattab aja ibu. Bapak ingat terus sampai selesai. Karena khawatir nanti kalau seandainya, hanya memang berat sekali. Karena perempuan, mohon maaf, umumnya perempuan ketika berbicara itu dia kemana-mana nantinya. Masalahnya cuma ini, nanti nyambung ke sana kemari, bukan itu gara-gara. Nah, yang paling berbahaya umumnya laki-laki kurang bisa menahan itu, mohon maaf ini menurut para penelitian. Ketika istri sudah mulai memaki keluarga suami, khususnya orang tua. Karena masalahnya kecil nih. Hanya masalah, tadi mamah mau mampir dulu ke McDonald misalnya. Mau beli roti itu. Hanya itu masalahnya. Bapaknya maaf ini gak bisa, kita belum sholat asar misalnya. Sampai ke rumah marah. Kata suami, ya udah kita balik lagi ke sana. Gak mau marah. Masalahnya itu. Ketika sedang emosi biasanya perempuan, dia akan kemana-mana. Terus mungkin kita bisa sabar. Tapi ketika menyangkut kepada keluarga, apalagi orang tua, ini yang berat. Maka kalau kata demikian langsung astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, kata Rasulullah kalau sedang marah rubah posisi. Sedang berdiri duduk. Wudu. Kalau nggak bisa juga tinggalkan dulu sementara ini. Keluar. Tapi jangan jauh-jauh, jangan sampai kemana-mana, enggak. Ke masjid seperti Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib pernah ada masalah dengan Fatimah. Ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, gak ada. Fatimah, kemana suamimu? Kata Rasulullah SAW, gak ada. Akhirnya Nabi Muhammad tahu apa sih Ali bin Abi Thalib kemana? Kalau ada masalah ke masjid. Betul, sedang di masjid. Sedang sujud. Kata Rasulullah, Qubi ya Abat Turab. Bangunlah wahai ayahnya tanah. Maksudnya sedang sujud ke tanah. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Beliau ketika ada masalah gak bisa keluar. Kemana larinya? Gak ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Enggak. Larinya kemana? Ke masjid. Maka lagi-lagi kembali ke masjid. Ke masjid. Karena yang membolak-balikan hati siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini usahakan demikian. Jadi kita istighfar. Kalau sudah Adam pulang lagi. Kemudian kita sampaikan. Udah tenang, udah baik. Sampaikan. Nah biasanya kalau yang kedua udah mulai agak turun. Hanya terkadang. Kalau istri marahnya menjelang haid. Naik lagi nanti. Naik lagi. Karena memang hormonal kata para ahli. Jadi bapak ibu lagi, bapak-bapak harus paham khususnya yang belum menikah atau yang baru menikah. Ketika isi agak-agak misalnya, kok ini kenapa ini agak begini isi? Mungkin kemungkinan besar mau haid. Karena setelah hormon demikian. Kita perlu sabar ekstra lagi. Kembali lagi. Nanti kemudian setelah ada waktunya kita ngobrol lagi dengan isi. Insya Allah. Kita sebut apalagi kita isi kita pas dalam keadaan biasa-biasa sedang mesra. Kita suka ke masjid Syafana terus. Kita pengajian, baca Quran bareng. Zikir bareng itu berpengaruh insya Allah. Ketika sudah tenang damai, bisa diajak ngobrol. Masalahnya kalau gak pernah diajak ikut pengajian, gak pernah diajak sholat bareng, gak pernah dikenalkan dengan agama, terus. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa inna minal hijarat, hati ini seperti batu. Dan bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarat ila ma yatafajjaru minul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruj minhu ma. Kata Allah, hati ini bisa kalau gak terus disiram dengan siraman rohani bisa keras. Bahkan kerasnya lebih dari batu. Kalau batu masih mending. Kata Allah apa? Masih bisa mengeluarkan air. Ada air. Tapi hati nggak bisa. Maka oleh karena itu insya Allah sudah tenang. Sudah damai baru kita berbicara lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Mending kita diam dulu. Kalau kita gak kuat udah nyerempet kepada keluarga kita. Khawatir kita emosi juga. Khawatir hal yang lain kan. Mending kita keluar dulu. Kemana carinya? Pergi dulu ke masjid. Seperti Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah ketika ada masalah. Demikian Bapak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, ini tadi kan ada salah satunya mengenai pasangan yang tidak boleh terlalu cemburu sama pasangannya. Tapi ini ada kasus yang sama sekali nggak cemburu justru Ustadz. Jadi ya pasangannya, mau suaminya, mau istrinya gitu, mau kemana pun cueknya minta ampun gitu. Ini masalahnya bukan masalah udah lama atau baru nikahnya gitu. Ini ada teman juga bilang emang udah dasar kayak gitu karakternya gitu. Nah itu dalam Islam seperti apa nyikapin seperti pasangannya seperti itu Ustadz? Terus hukumnya ibaratnya apa upaya pasangan kita istilahnya atau kita sendiri untuk menyikapi seperti itu gitu. Itu aja sih Ustadz lebih kurangnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah juga ya yang begitu juga ya. Barakallahu fiik Ibu, pada bagus sekali. Jazakillah khairan katsiran. Nah, ini sebaliknya, cuek dia. Kecemburuan. Yang saya baca berbagai dari ilmu dalam para ahli psikologi mengatakan kalau dia orang normal tidak ada yang tidak cemburu. Cuma melampiaskan cemburunya itu dalam bentuk yang beragam. Cueknya itu cemburunya. Nah, kalau seandainya normal karena umumnya manusia akan demikian. Dia akan cemburu ketika ada pasangannya misalnya, tapi dengan modelnya dan bentuknya yang beragam. Nah maka diantaranya kalau seandainya kita merasa suami kita ini cuek sekali, gak ada dibiarkan, diantepkan, ini Nabi Muhammad melarang. Kita tidak boleh misalnya tidak peduli dengan keluarga kita manakala keluarga kita berbuat tidak baik. Dan Muhammad SAW melarang hal itu. Nah artinya bahwa hal ini kalau demikian terjadi maka perlu komunikasi yang banyak. Intinya sebenarnya rumah tangga itu adalah komunikasi. Makanya kenapa dalam Al-Quran Bapak Ibu Ragia ketika berbicara tentang keluarga selalu disebut oleh Allah dengan bentuk apa? Hiwar, dialog. Ayah dengan bapak, Nabi Ibrahim dengan azan, dialog. Ya abati dalam surat Ibrahim. Ya abati la ta'budi syaitan. Kemudian ya abati
Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsi wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani min ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, dan seterusnya Nabi Ibrahim. Kemudian ketika berbicara tentang anak dan orang tua, dialog, hiwar. Nah, tentang Luqman, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulm. Ya bunayya innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fil ardi aw fis samawati ya'ti biha Allah. Terus semuanya. Kemudian ketika Allah berbicara tentang istri Nabi Muhammad SAW, ya nisa'an Nabi, wahai istri Nabi Muhammad SAW, dengan hiwar, dialog. Artinya kata para ulama bahwa hiwar ini sangat dipentingkan dalam rumah tangga. Dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan wabil khusus. Maka oleh karena itu kita berbicara. Jadi perbanyak untuk berbicara, dan yang paling penting semua itu adalah dengan banyak, yaitu apa, zikrullah, dan mencari ilmu diantaranya. Menghidupkan di rumah kita dengan apa? Ada bacaan Al-Quran, silaturahmi, kemudian juga membaca zikir bersama, atau mencari ilmu bersama. Hanya kebaikan-kebaikan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika ada seorang masuk ke rumah, kemudian membaca bismillah ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Apa kata setan? La mabita lakum. Kamu gak bisa tidur di rumah ini. Ketika kita mau makan baca bismillah, kamu gak bisa makan malam hari ini. Jadi ketika betapa pengaruh dengan bacaan bismillah di rumah kita. Maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, jadikan ij'alu fi buyutikan nasiban min salatikum. Jadikan sebagian sholat ini di rumah kalian. Sehingga rumah kita ini ada tempat sholat juga. Untuk apa? Sholat sunat maksudnya. Maka para ulama mengatakan sholat sunat sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah. Kecuali beberapa sholat yang sholat duha. Sebagian ulama mengatakan sholat duha sebaiknya dilakukan di masjid. Tapi yang lainnya sebaiknya di rumah. Artinya apa? Biar rumah kita dihidupkan dengan banyak disebutkan kalimatullah, banyak disebutkan dalam zikrullah, bacaan Al-Quran, silaman rohani, semuanya. Termasuk dialog. Karena dialog-dialog ini direkatkan dengan yang tadi, insya Allah itu menjadi sesuatu ketenangan yang luar biasa. Kedamaian yang luar biasa. Termasuk insya Allah sakinah, warahmah, wa mawaddah, wa barokah. Tapi kalau seandainya rumah itu kering, tidak pernah ada bacaan Al-Quran, tidak pernah kita sholat berjamaah misalnya, tidak pernah ada sholat sunat di dalamnya, kita terasa sendiri. Bedakan oleh Bapak Ibu berbahagia, rumah yang kita biasa demikian dengan yang tidak biasa. Kita tidak pernah misalnya 1 minggu aja melakukan hal itu. Beda rumah kita, suasana beda. Sangat berbeda sekali. Maka oleh karena itu buatlah suasana demikian. Dan itu insya Allah diantara juga untuk apa, mengurangi hal demikian. Boleh jadi suami tidak tahu mengenai hukumnya misalnya. Kalau betul-betul beliau cuek, jadi bukan berarti cemburunya cuek sama sekali, mungkin belum tahu tentang hukumnya, bahwa tidak boleh demikian. Kita harus peduli dengan siapa? Dengan istri dan anak kita. Kenapa? Karena suami itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhu. Jadi seorang suami adalah pemimpin bagi keluarga, istri dan anak-anaknya, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban. Maka suami, ini kata para ulama, selain kewajiban menafkahi, dia kewajiban juga untuk mengenalkan Allah kepada keluarganya. Mengenalkan Allah kepada istrinya, mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Jadi bukan biarkan mama aja, enggak. Suami kewajibannya. Maka oleh karena itu mungkin boleh jadi suami demikian belum tahu. Maka perbanyaklah sekali lagi dengan membanyak mencari ilmu. Mencari ilmu ini Bapak Ibu, mencari ilmu ini adalah kita datang ke pengajian, di mana juga atau mungkin di rumah dengan mendengarkan pengajian online atau yang lainnya. Itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Bukan hanya untuk rumah tangga, untuk semua hal dan aspek. Termasuk kata para ulama, untuk lebih memudahkan rizki kita. Loh apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada 2 orang kakak beradik. Yang satu selalu dengan Nabi Muhammad mencari ilmu, yang satu bekerja di pasar. Suatu hari yang bekerja di pasar datang pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong perintahkan adik saya ini untuk ikut saya ke pasar nyari uang. Jangan saya sendiri yang cari uangnya, dia di sini terus. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad menjawab apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bihi. Ketahuilah, boleh jadi dan ini besar kemungkinan rizki yang kamu dapatkan di pasar dengan kerjamu itu sebenarnya adalah karena adikmu ini yang mencari ilmu. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa mencari ilmu adalah di antara cara juga untuk lebih memudahkan rizki kita, membuka pintu-pintu rizki kita. Maka oleh karena itu terus mencari ilmu. Gak ada waktunya. Maka dalam sebuah hadis berbahagia saya dapatkan hadis yang hadis riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah.
Saking pentingnya mencari ilmu sampai istri-istri pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabiat, beliau meminta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Anda selama ini ceramah kepada para laki-laki, tolong kami berikan waktu khusus engkau mengajari kami. Ini Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya bahwa pentingnya seorang yang sudah berumah tangga sekalipun untuk tetap mencari ilmu. Karena ini manfaatnya, berkahnya bukan hanya untuk pengetahuan kita, bukan hanya untuk merakatkan rumah tangga kita, tapi juga hal-hal yang lain termasuk diantaranya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan via Zoom. Silahkan. Saya belum baca soalnya. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Biasanya Ustadz di Zoom itu selalu ada yang nanya. Tapi agak jarang kita respon emang. Pak Baihaki, silahkan. Kalau mau bertanya, Ustadznya bisa langsung mendengar, Pak. Sambil menunggu, mana tahu diketik ya Ustadz ya. Boleh satu lagi jamaah yang ada di sini mau bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, tadi yang Pak Ustadz ceritakan kecewa dengan pasangan. Itu kan setelah menikah ya Pak ya Ustadz ya. Yang saya pertanyakan, tindakan preventif minimal zero ya Pak ya. Supaya tidak ada kekecewaan dengan pasangan itu. Apa langkah-langkahnya Pak? Sebab kadang-kadang kalau udah berkeluarga itu ada CLBK Pak. Cinta lama bersemi kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Bapak sangat bagus sekali. Para ulama memang merinci yang paling lengkap kata beliau tadi yang kita bahas setelah kita menikah umumnya. Kata para ulama di antara cara untuk menghilangkan atau meminimalisir kekecewaan tadi adalah yakni husnul ikhtiyar. Sebelum kita memilih menikah, kita memilih pasangan yang menurut kita insya Allah bagus dan baik. Maka memilih Nabi Muhammad SAW menganjurkan dalam hal ini tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali maliha wali diniha fazfar bidzatitin taribat yadaka. Jadi nikah seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan karena agamanya. Tapi utamakan agamanya, niscaya kita bahagia. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, saya mau menikah. Kemudian kata Rasulullah, an-nazarta ilaiha. Apakah kamu sudah melihatnya? Belum. Kata Rasulullah, unzur ilaiha. Lihatlah dulu pas calonmu itu. Kenapa? Karena itu adalah untuk melanggengkan rumah tangga. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan. Ada yang sebelum menikah, husnul ikhtiar tadi. Ada yang setelah kemudian dia menikah. Kemudian cinta lama bersemi kembali ini memang ini banyak sekali fenomena sekarang belakangan ini, khususnya dengan adanya sudah mulai banyaknya reuni-reuni. Maka Bapak Ibu bahagia, Bapak-bapak punya hak dan ibu-ibu juga perlu tadi karena pernikahan adalah tadhiyah tadi. Hal-hal yang kurang penting ini gak perlu diri semua. Gak perlu semua reuni ibu datangi. Ini reuni kuliah. Bulan depan reuni SMA. Bulan depan lagi SMP. Bulan depan lagi SD. Terus banyak sekali. Niatnya bagus. Untuk niatnya silaturahim, bagusnya. Tapi kalau seandainya kita pilih dan pilah lagi. Terutama ibu lagi ya. Jangan lupa. Ibu-ibu sebelum berangkat ke reuni-reuni tersebut. Wajib ibu minta izin dari suami. Wajib. Jangan kemudian tiba-tiba, Pak maaf ya. Mama sekarang sudah di sini sedang ada reunian. Ya udah. Suami bilang gimana ini ya? Enggak boleh.
Karena ibu bahagia ini berbahaya juga. Bahkan termasuk bukan hanya itu Bapak bahagia. Nabi Muhammad menyebutkan ada satu hal penyakit yang harus hati-hati. Itu apa? Ipar kita. Jangan terlalu bebas dengan ipar kita. Itu kata Rasul sampai mengatakan ipar itu bisa jadi maut. Apa maksudnya ipar? Meskipun di kita alhamdulillah tidak terlalu. Misalnya adiknya istri kita. Jangan terlalu ini dengan suami kita. Jangan. Khawatir. Menjaga tindakan preventif. Kemudian juga istri kita dengan kakak atau adik kita, apalagi dia sudah berumur, usahakan dijaga, tindakan preventif juga. Kemudian juga batasi hal-hal yang kurang penting di luar. Karena ingat Bapak Ibu bahagia, silaturahim yang sering kita sebut ini, inti silaturahim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dan dalam sabda Rasulullah SAW itu adalah silaturahim khusus, yaitu silaturahim dengan keluarga yang ada hubungan darah kerabat. Makanya kalau kita dengan yang bukan ada hubungan darah dan kerabat bukan silaturahim namanya. Tapi namanya berbuat baik dengan tetangga. Berbuat baik dengan teman. Berbuat baik dengan teman kerja misalnya. Meskipun Imam Al-Qurtubi mengatakan silaturahim juga. Tapi silaturahim pengertian umum. Sementara silaturahim pengertian khusus yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan zawil qurba kerabat. Kemudian juga Nabi Muhammad mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya apa? Silaturahim yang ada hubungan keluarga dengan kita. Itu yang wajib. Jangan sampai terjadi karena ibu dan bapak sering reuni alum dengan yang lain, dengan keluarga ada reuni gak mau datang misalnya. Padahal gak ada halangan, bukan karena sakit, halangan yang lain. Ini keliru. Karena justru yang bapak ibu yang kalau niatnya silaturahim, ini yang acara momen keluarga itu. Adapun dengan yang lain bukan silaturahim, tapi berbuat baik dengan teman, berbuat baik dengan yang lain, yang itu tidak wajib. Sementara dengan keluarga, bagian dari silaturahim itu adalah mengunjungi, misalnya itu adalah kewajiban. Kalau kita memungkinkan semuanya. Maka di antara preventifnya Bapak bahagia, kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Meskipun mungkin dibungkusnya dengan niat yang baik. Maka ada istilah begini Bapak bahagia. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah dalam fikih. Apa? Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Ibu bapak kalau berangkat ke reuni itu manfaatnya besar, ketemu dengan teman, saya kesana kemari, wah segala macam. Tapi ada mafsadatnya. Kenapa? Karena kalau ibu dan bapak izinkan berangkat ke reuni tadi, bapak akan bertemu dengan mantannya dulu waktu SMA. Dan cintanya masih bersemi, khawatir, apalagi misalnya macam-macam lah demikian. Maka apa yang kita lakukan sesuai dengan kaidah ini? Gak usah datang. Meskipun ada manfaatnya. Karena dalam agama kita, hal yang akan menjurus kepada tidak baik, tutup rapat-rapat. Gak usah kita lakukan hal tersebut, ada manfaatnya. Jika kemungkinan akan membawa madarat sekalipun hanya satu atau dua. Misalnya, kenapa Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Allah gak mengatakan jangan zina, tidak. Jangan mendekati zina. Apa maksudnya? Kalau mendekati zina saja haram, apalagi berzinahnya. Allah bermaksud dengan jangan mendekati zina, menutup pintu rapat-rapat semua hal yang akan menjurus ke sana. Karena madarat zina, mafsadat zina besar sekali. Maka ditutup rapat-rapat, jangan mendekati zina dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan mata, dengan segala macam yang menuju ke arah sana, jangan. Karena Nabi Muhammad mengatakan jangan berdua-duaan. Karena yang ketiga adalah setan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yakun min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Nah, Allah SWT menegaskan, ingat kalau kita sedang berdua, Allah melihat kita. Dan juga hati-hati kalau kita ditemani, setan akan membisikkan kepada kita. Oleh karena itu hal-hal yang mengarah kepada yang tidak baik ditutup rapat-rapat. Maka kurangilah kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Khususnya reuni-reuni itu bagian. Kecuali kalau insya Allah kita bisa menjaga, kita bersama suami istri, gak ada apa, oh bagus banget itu. Bertemu lama, kemudian bicara dengan masalah yang lain, hal yang lain. Tapi kalau seandainya akan menimbulkan mafsadat seperti tadi, maka tidak perlu datang sekepun ada manfaatnya ketika kita datang kepada acara tersebut. Demikian bareng Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada dari Zoom tadi, Ustaz. Mungkin bisa secara singkat saja, Ustaz. Pak Baihaqi meminta supaya dijelaskan ulang 3 hal yang tidak dianggap main-main. Yang kedua, pembagian bagaimana baiknya dalam pengaturan nafkah untuk istri dan orang tua. Seperti itu saja.
Betul sekali. Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa la'ibun wa lahbun. Segala sesuatu yang dilakukan bukan menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, itu semua adalah main-main. Kecuali Rasul mengatakan, satu mula'abatu rajuli imra'atahu. Candanya seorang istri dengan suaminya. Jadi candanya bapak dan ibu beribadah. Yang berikutnya, yaitu candanya seseorang dengan kuda peliharaannya. Kuda ada peliharaannya. Karena beberapa orang Arab itu punya tradisi kuda itu punya nasab. Bapak Ibu dengar ada kuda punya nasab. Di nasab itu punya kuda itu tuh ada nasabnya. Karena kuda Arab itu punya kelebihan. Di antara kelebihannya dia bisa mengetahui di mana ada ranjau, ada bom. Ini untuk kuda-kuda tertentu. Makanya kuda-kuda Arab itu mahal sekali. Yang ada nasabnya, ada nasab-nasab nyambung. Nah, karena termasuk faros ini atau kuda ini termasuk yang dimuliakan agama kita. Nah, itu diantaranya. Tapi yang paling ditekankan di sini adalah mula'abatul rajuli imra'atahu, yaitu candanya seorang istri dengan suaminya. Itu boleh. Meskipun kita canda-canda, main-main, gak disebutkan nama Allah, tapi itu diperbolehkan bukan sebagai lahun ataupun la'idun. Kenapa? Karena niat kita adalah untuk merekatkan hubungan suami dan istri. Yang kedua tentang nafkah antara istri dengan orang tua. Bapak bahagia, ya satu hal yang perlu kita ketahui, seorang suami kalau dia sudah menikah, dia kewajiban utama pertama istri dan anaknya. Jika ada lebih juga kewajiban kepada orang tuanya. Dengan catatan orang tuanya ini adalah perlu bantuan miskin. Nah ini yang kadang salah dipahami. Orang tua itu merasa kalau dia anak laki-laki dia punya kewajiban kepada orang tuanya. Maka dia kemudian mengendalikan putranya ini. Sehingga dia harus perhatikan pada orang tuanya. Padahal dengan catatan, anak wajib menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, anak tidak wajib, tapi sunat saja. Awas, bedakan hukumnya ibu. Bedakan hukumnya. Jadi wajib itu kalau orang tuanya tidak mampu. Tidak mampu. Wajib kita berikan makannya, minumnya. Kalau punya makan dan minumnya, anak bagaimana? Enggak wajib, tapi bukan berarti dibiarkan. Bukan, dianjurkan, tapi hukumnya enggak wajib. Tapi kalau dengan istri dan anak tetap wajib. Tetap wajib. Sekalipun istrinya kaya. Maka kata para ulama ahli fikih begini. Jika seorang suami punya uang hanya untuk makan satu orang. Mana yang dahulukan? Istri atau orang tuanya? Para ulama mengatakan istrinya. Bukan orang tuanya. Loh, kenapa demikian? Karena istri ketika suami sudah menikah, maka kewajiban pertama kepada istrinya. Jika ada lebih, baru untuk orang tuanya. Jadi bukan orang tuanya dulu, tidak. Istrinya dulu. Sekalipun istrinya kaya, suami wajib menafkahi. Kalau orang tua kaya, anak tidak wajib menafkahi. Tapi kalau dia berbuat baik, Masya Allah, luar biasa. Tapi hukumnya tidak wajib. Tapi orang tua miskin, orang tua tidak mampu, anak bisa menafkahi, wajib menafkahi. Tapi istri kalau dia kaya atau miskin, suami wajib menafkahi. Semampu suaminya. Maka di sini Bapak Bahagia, ini yang perlu diluruskan, jangan sampai terjadi keliru ketika sudah menikah, akhirnya ibu mertua khususnya mengendalikan si anak laki-laki ini. Sehingga si istrinya terbengkalai di nafkahi misalnya. Enggak. Bapak, suami, betul kewajiban kepada istri harus. Kepada ibu orang tua juga harus dengan catatan yang tadi. Nah, bagaimana membagi nafkahnya? Bapak kita lihat. Jika istri dan anak sudah terpenuhi, orang tua kita misalnya mapan insya Allah atau cukup, maka kita ambil sebagiannya kebaikan kita kepada orang tua kita. Berapa terserah Bapak Ibu bahagia. Tapi kewajiban Bapak yang pertama dan utama suami kepada siapa? Istri dan anaknya. Jika punya uang lebih, bisa untuk istri, bisa untuk anak, bisa untuk orang tua. Dan orang tuanya memerlukan bantuan. Tidak mampu. Maka Bapak wajib membantu semuanya. Istri, anak, dan orang tua. Jika cukup semuanya. Ini kalau terjadi uangnya cuma satu misalnya. Maka dahulukan siapa? Istri kita. Dan istri tidak perlu cemburu dengan ibu mertua. Enggak usah. Kenapa saya katakan ibu mertua? Karena kalau dengan bapak mertua jarang. Biasanya menantu perempuan umumnya seringkali ada gentreng itu dengan siapa? Dengan ibu mertua, bukan dengan bapak mertua. Bapak mertua nyantai aja. Mantu laki-laki santai saja. Biasanya yang ini dengan ibu mertua.
Nah, istri tidak perlu cemburu dengan ibu mertua. Ibu ketika istri memperlakukan, mas itu mama tuh belum dibagi-bagi. Mas, jangan lupa tuh sama orang tua. Ingatkan demikian. Jika ibu mengingatkan suami demikian, insya Allah rizki suami dan ibu makin berkah. Dan anak-anak ibu akan demikian juga ketika ibu menjadi posisi sebagai ibu. Ibu tadi punya anak, punya putra, putri nih, punya putri. Atau putra kita, atau putra kita menikah dengan orang lain. Ibu jadi sebagai apa? Sebagai ibu. Jika ibu sejak ketika menikah menganjurkan, Tuhan, mas, jangan lupa tuh ibunya, mas, perhatikan, kasih. Nanti insya Allah ketika putra atau putri ibu menikah, mereka pun sama akan memperlakukan ibu seperti demikian. Mantu ibu akan baik kepada ibu. Anak ibu akan ingat kepada ibu, akan mengingatkan. Kenapa? Karena ibu sudah melakukan demikian kepada suami. Dalam kaidah kita wajaja'u sayyi'atun mithluha. Yang tidak baik akan dibalas dengan terbaik yang serupa. Yang baik dibalas dengan baik yang serupa juga. Ini tidak perlu kemudian istri menghalang-halangi, mas. Pokoknya kalau mama pilih sama mas. Lebih memilih mama atau mama mas atau memilih saya. Enggak begitu. Allah sudah mengatur rezeki kita. Ibu makin baik kepada suami, Allah lebih berkahkan rezeki kita, lebih mudahkan rezeki kita. Jika ibu mengatur demikian, kerugian bagi ibu. Satu, rezekinya Allah stop. Dan Allah kurangi. Loh, kenapa? Karena ibu menghalang-halangi kebaikan suami kita. Yang kedua, lama-kelamaan tidak mungkin suami membela, mohon maaf, istri pasti membela orang tuanya. Lama-kelamaan. Karena orang tua bagaimanapun juga tidak bisa. Pas yang lahir. Lambat akan demikian. Yang ketiga, anak-anak kita akan membalas seperti yang kita lakukan pada suami kita. Nah, makanya kita ingat demikian. Udah, nggak usah, lu saya takut haus. Nggak. Mungkin banyak kita akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah ketika memberikan kebaikan tidak pernah sama. Selalu yang paling baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi huwa khairan wa azama ajran. Akhir surat Al-Muzammil. Apapun yang kalian berikan, kata Allah, Allah akan balas dengan apa yang lebih baik dan lebih besar. Selalu demikian. Nah, Bapak Ibu kan infak, kewajiban kepada istri lebih dahulukan daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita sudah selesai kajian duha pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita minta doa Ustaz. Baik Bapak Ragia, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وانت خير الغافرين وارحمنا وانت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وانت خير العافين وارزقنا وانت خير الرازقين وافضل علينا وانت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang telah tiada ataupun yang masih ada. Mertua kami, kakak, adik, kerabat, keluarga besar, hamba para muslimin muslimat semua, ya Allah. Terimalah segala ibadah kebaikan mereka, mudahkan semua urusan mereka. Yang masih ada, ya Allah, sehatkan mereka, berkahi hidup kehidupan mereka, bahagiakan mereka. Dan mudah-mudahan berikan kepada mereka, ya Allah, berikanlah kepada mereka keistiqomahan dalam menjalankan semua perintah-Mu, dalam menjauhi semua larangan-Mu. Demikian juga untuk kami semua, ya Allah, kami titipkan putra-putri kami kepadamu. Agamanya, jiwa raganya, lahir batinnya, dunia dan akhiratnya. Mudahkan semua urusan kami, ya Allah. Mudahkan semua urusan kami, ya Allah, dunia dan akhirat kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ya Allah. Terimalah segala ibadah kebaikan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Dan mudah-mudahan, ya Allah, perselisihan apapun yang terjadi dengan kami, mudah-mudahan senantiasa Engkau berikan jalan keluar dan kemudahan. Satukan kami, ya Allah, di dunia ini. Satukan kami di dunia ini dengan keluarga kami dalam keadaan rukun, damai dan ridha-Mu, ya Allah. Dan satukan juga, ya Allah, kami semua, ya Allah. Sebagaimana Engkau menyatukan kami di dunia ini, satukan kami juga, ya Allah, kelak di surga-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah. Jika di antara pasangan kami ada yang sedang hatinya keras, lembutkanlah, ya Allah. Yang sedang membangkang, lembutkanlah, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pasangan yang saleh atau yang salihah. Yang sedang sakit dari mereka sembuhkan, yang sedang sulit berikan jalan keluar, yang punya hajat keinginan kabulkan, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah. Hanya Engkau tempat kami memohon. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Hanya Engkau tempat kami bertumpu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.